nabi palsu mati diracun. Nabi palsu mati disebabkan oleh racun. Di sini kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi nggak ada ngomongin agama lain, nggak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Di sini saya akan sedikit menunjukkan kisah nyata yang dialami oleh Rasul Paulus tentang racun. Nah, ini sangat menarik sekali. Terlebih dahulu mari kita baca dari Ulangan pasal ke-18 ayat ke-20. Yang namanya nubuatan ini pasti terjadi, nubuatan-nubuatan ini. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Nah, jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, kemudian berkata-kata, mengajarkan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan yang benar, nabi itu harus mati. Contoh, mungkin nabi itu mengajarkan nanti di surga ini ada yang namanya kawin-mengawin. Sangat jelas bahwa itu sesat. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Di surga sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di surga tidak ada kawin-mengawin. Dikatakan sesat kalau di surga ada kawin-mengawin. Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Ini kalau sudah sesat ini nggak main-main, nggak boleh dibuat main-main. Wah, ini bisa bahaya gitu loh. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi sangat jelas. Ini dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa di surga tidak ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan. Karena kehidupannya berbeda dengan manusia yang sekarang ini, tubuhnya pun berbeda. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan pada hari akhir nanti. Jadi pikirannya sudah lain, tidak seperti manusia sekarang ini penuh dengan nafsu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan di surga ini ada yang namanya kawin-mengawin, nanti kita di surga akan begituan dan lain sebagainya, sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus apa? Sesat. Nah, terlebih lagi kalau ada yang mengajarkan, ya pasti dia penyesat. Tentulah ajarannya ajaran sesat gitu. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi contoh salah satu ini, mungkin ada seorang nabi yang berkata-kata, mengucapkan pengajaran yang tidak diperintahkan oleh Tuhan yang benar. Contoh mengenai surga ini tadi. Nubuatan Ulangan pasal ke-18 ayat ke-20. Atau yang berkata demi nama ilah lain. Jadi nabi palsu ini mengajarkan segala sesuatu, nanti di surga ada kawin-mengawin, kita akan begituan dan lain sebagainya. Sudah sangat jelas, tidak diperintahkan itu, tapi berkata-kata oleh dasar dari si nabi palsu ini, karena mengikuti ilah yang lain, yaitu para berhala ini loh. Ya, jadi yang disembah nabi palsu ini adalah para berhala. Apa? Nabi itu harus mati. Nubuatan ini pasti terjadi, pasti. Oke, jadi kalau ada nabi yang ngaku-ngaku nabi, kemudian mengajarkan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan yang benar, atau malah dia menyembah sesembahan yang lain, ilah yang lain, atau para berhala ini, nabi itu harus mati. Nah ini pasti matinya, entah matinya mungkin dibunuh, matinya karena diracun dan lain sebagainya. Pasti terjadi yang namanya nubuatan. Nah, sekarang kita masuk pada
kisah Rasul Paulus. Nah, kalau ini Rasul Paulus ini rasul asli. Ada yang mengatakan rasul ini Paulus ini rasul palsu atau Paulus ini nabi palsu. Ada zaman sekarang ini yang mengatakan seperti itu pada Rasul Paulus. Paulus ini rasul palsu. Paulus ini nabi palsu. Bahkan dulu pun di zamannya Rasul Paulus sudah ada yang mengatakan seperti itu. Ini mari kita bahas langsung. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat ke-4. Ini mengenai meracun ini sangat menarik. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat ke-4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, jadi ada orang-orang yang melihat bahwa Rasul Paulus ini dibelit oleh ular. Jadi ada saksi mata, orang-orang, berarti lebih dari satu yang menyaksikan ini, banyak orang. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, seorang kepada yang lain. Jadi ngomong-ngomong, banyak orang yang menyaksikan. Ini kisah nyata. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Maksudnya Rasul Paulus ya. Memang Rasul Paulus dulunya gak karu-karuan, seorang pembunuh. Udahlah, gak karu-karuan. Intinya, sebelum menemukan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebelum Rasul Paulus bertobat di masa lalunya, memang gak karu-karuan. Pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, selamat dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan, karena sekarang dibelit oleh ular ini. Dan orang-orang itu berkata, Rasul Paulus ini pasti akan mati. Sekarang gak akan luput dia, pasti akan mati oleh ular ini. Tapi apa? Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang ke-5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Loh, kalau rasul palsu terkena racun, digigit, atau mungkin minum racun, atau mungkin makan yang tercampur oleh racun dan lain sebagainya, pasti mati rasul palsu atau nabi palsu itu. Tetapi Rasul Paulus apa? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Loh, gak terjadi apa-apa gitu loh, meskipun digigit oleh ular berbisa. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Dan orang-orang berpikir pasti Paulus ini akan sakit, bengkak, atau bahkan mungkin akan mati pasti. Gak akan luput Paulus kali ini kena ular itu, kena racun ular itu. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Loh, malah dianggap dewa Rasul Paulus ini. Karena apa? Ada mujizat di situ. Karena Rasul Paulus disertai oleh Tuhan yang nyata, Tuhan yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Rasul Paulus. Sehingga apa? Terbukti kuasanya, kuasa Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus digigit ular berbisa tetapi tidak terluka, tidak terjadi apa-apa. Ularnya ini ular apa, Bang? Ular berbisa, ular mematikan. Mungkin Paulus ini digigit ular-ular biasa, ular yang tidak ada bisanya, ular yang tidak mematikan. Loh, Rasul Paulus ini digigit oleh ular yang mematikan, ular yang berbisa. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat yang ketiga. Mari kita baca.
Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Jadi tangan Rasul Paulus ini digigit, dibelit oleh ular beludak. Yang disaksikan oleh banyak orang ini tadi. Teman-teman bisa searching di Google, ular beludak atau beludak nanti akan muncul. Ini salah satu jenis ular yang mematikan, gitu loh. Ini kisah nyata yang disaksikan oleh banyak orang. Dan orang-orang ini berpikir Rasul Paulus pasti akan mati. Gak akan luput dia dari ular itu, gitu. Tetapi apa? Rasul Paulus disertai oleh Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang maha kuasa. Ada mujizat di situ. Rasul Paulus tidak terluka apapun, tidak terjadi apapun, tidak terluka, terlebih mati, tidak. Kemudian akhirnya orang-orang, wah, amazing, kan gitu. Berbeda dengan nabi atau rasul palsu. Kalau nabi atau rasul palsu digigit ular beludak atau ular yang berbisa, ular yang mematikan, atau mungkin diracun, minum racun, atau makan makanan yang ada racunnya, pasti mati. Karena dia rasul palsu, nabi palsu yang tidak disertai oleh Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada mujizat di situ. Karena yang disembah adalah berhala. Seperti yang tertulis di Ulangan pasal ke-18 ayat ke-20 tadi. Ini mengenai nubuatan pasti terjadi. Nabi palsu yang berkata-kata, mengajarkan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan yang benar, atau malah dia menyembah demi nama ilah yang lain, sesembahan yang lain, yaitu para berhala. Nabi itu harus mati, pasti mati nabi itu. Ini sudah nubuatan, ini gak bisa dibuat main-main. Berbeda dengan Rasul Paulus yang bertobat mengikuti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.